Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita sama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat kita sama-sama dapat hadir di masjid Allah, di rumah Allah dalam rangka untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia, dan juga termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, terutama ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sehat semuanya? Amin. Alhamdulillah. Ini yang saya tanyakan, ini sehat, ini penting Pak, mahal sekali. Sehat ya? Nah, untuk kali ini tema kita bukan bicara tentang kesehatan, tetapi sebaliknya terkait dengan kewajiban tetap melaksanakan sholat bagi orang yang sakit. Bagaimana cara orang sakit melaksanakan sholat? Ini sakitnya macam-macam nih. Nah, biasanya ini bapak-bapak, ibu-ibu ini kan kadang sudah nggak mampu berdiri, sakit, ya macam-macam lah ya. Oleh karena itu kali ini kita akan bicara tentang bagaimana sholat orang yang sakit. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu minal jumlatis talisah fi sholatil maridi. Bab yang ke-6 ini dari 3 persoalan terkait dengan sholatnya atau sholat orang sakit. Ajma'al ulama'u ala annal maridha mukhatibun bi ada'is sholah. Sepakat para ulama sesungguhnya atau atas orang-orang yang sakit itu masih diwajibkan untuk biada'is sholah, diwajibkan tetap melaksanakan sholat ya. Wa annahu, sesungguhnya orang yang sakit, yaskutu anhu fardul qiyam, sesungguhnya orang yang sakit digugurkan atau gugur kewajibannya baginya, yaitu terkait dengan wajib berdiri. Idza lam yastati'hu, jika tidak mampu berdiri. Jadi berdiri itu kan salah satu kewajiban di dalam sholat fardu bagi yang mampu. Jadi nggak boleh nanti alasan, oh lagi males nih duduk, padahal dia mampu berdiri, nggak sah sholatnya. Kenapa tidak sah? Karena meninggalkan salah satu fardu di dalam sholat itu sendiri. Tetapi orang yang sakit dan dia tidak mampu berdiri, maka gugur kewajiban itu. Artinya boleh duduk, boleh dalam keadaan dia mampu. Kalau nggak bisa berdiri, wa yusalli jalisan. Kalau nggak bisa berdiri, sholatnya dengan duduk.
Wa kadzalika yasqutu anhu fardur ruku' was sujud idza lam yastati'huma au ahadihima. Termasuk gugur daripadanya wajib atau kewajiban ruku dan sujud idza lam yastati'huma au ahadihima. Enggak wajib lagi ruku seperti rukuknya orang yang mampu, yang normal. Ya semampunya aja, karena apa? Pinggangnya sakit. Baru begini aja sakit, kan begitu ya? Ya sudah gitu. Ya. Duduk, silahkan duduknya. Ya, begitu rukuknya juga enggak seperti rukuk yang normal, cukup gini, dibedakan saja. Sujudnya juga enggak harus mesti nempel ke tempat sujud. Karena apa? Karena pinggangnya sakit. Ya. Kalau malah sujud dipaksa-paksain sakit, malah sholatnya jadi buyar. Keganggu dengan sakitnya tadi yang dipaksa. Enggak mesti harus rukuk dan sujud seperti orang yang sedang normal. Karena tidak mampu keduanya. Ya. Wa yumi'u makanihima. Artinya dengan mesti harus seperti sujudnya atau rukuknya orang yang mampu. Waqtalafu fi man lahu ayyusalliya jalisan. Yang jadi masalah atau diperdebatkan adalah bagi orang yang sholat duduk terkait dengan wa fi hayatil julus. Gimana duduknya? Seperti apa duduknya? Ya itu yang jadi masalah. Wa fi hayati, adapun caranya atau keadaannya alladzi la yaqdiru alal julus, terkait orang yang tidak mampu duduk, wala alal qiyami, dan termasuk orang yang tidak mampu berdiri. Fa amma man lahu ayyusalliya jalisan, maka adapun orang yang sholat dengan duduk, fa inna qauman qalu, maka sebagian kaum berpendapat hadzal ladzi la yastati'ul qiyama aslan. Jadi duduk itu ya pokoknya duduk saja bagi orang yang tidak mampu berdiri. Ya secara prinsip tidak mampu berdiri. Wa qaumun qalu huwallazi yushaqqu alaihil qiyam minal maradi wa huwa madhabu Malik. Dan ada juga satu kelompok berpendapat, yaitu orang-orang yang memang payah, sulit dia untuk berdiri itu karena sakit tadi. Inilah pendapat Imam Malik. Jadi orang yang boleh sholat dengan duduk itu harus dipastikan bahwa memang sudah tidak mampu berdiri. Ya, kalau berdiri sakit, ya, atau kalau berdiri ada rasa yang mengganggu ya sholat kita. Wa sababu ikhtilafihim huwa hal yasqutu fardul qiyam ma'al masyaqqah. Yang jadi sebab perbedaan mereka, apakah gugurnya kewajiban berdiri itu harus disertai kesulitan, masyaqqah, yaitu sakit tadi, au ma'a adamil qudrah, atau memang tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk berdiri itu. Ya kan macam-macam nih. Ya nggak mampu. Nggak mampu itu ya memang kakinya ya memang nggak punya kemampuan. Jadi apa bedanya yang sulit? Kalau yang sulit tadi kan karena sakit, jadi sulit untuk berdiri. Ini memang sama sekali tidak mampu berdiri. Ya mohon maaf gitu ya. Dia punya kelainan lah misalnya ya. Nggak mampu betul itu. Walaysa fi dzalika nassun. Nah, terkait dengan
sulit untuk berdiri dan memang tidak kemampuan, ini memang tidak di cover oleh nas. Ya, tidak di cover, artinya tidak ada nasnya gitu. Tidak ada nasnya. Nah, di sini memang pokoknya mau sakit ketika berdiri atau memang tidak punya kemampuan, ya duduk, itu aja. Itu pun kalau bagi yang mampu. Yang tidak mampu silahkan berbaring, nggak mampu lagi jadi berbaring. Nomor 3, setelah itu kemudian ya terlentang. Mungkin kalau duduk sambil nyender boleh juga kan. Nggak mampu lagi isyarat, nggak mampu lagi disolatin. Ya udah nggak mampu isyarat, nggak mampu. Jadi sholatnya bukan di belakang imam tapi di depan imam, disolatin jadinya. Makanya sebelum kita berada di depan imam disolatin, kita harus sholat. Wa amma sifatul julusi, dan adapun cara duduk, bagaimana cara duduknya? Fa inna qauman qalu yajlisu mutarabbian, yaitu duduknya mutarabbi. Akni al-julus alladhi huwa badalun minal qiyam. Jadi mutarabbi itu ya seperti duduknya orang tahiyat awal itu. Ya, orang tahiyat awal itu. Nah, itu sebagai pengganti daripada berdiri. Ya. Tetapi duduk yang seperti itu wakarrohu Ibnu Mas'ud, ya, al-julusu mutarabbian. Tapi duduk yang seperti itu ada yang memakruhkan, artinya bukan tidak boleh, ya, makruh itu kan kurang bagus gitu kan. Wa faman dhahaba ila tarabi fala farraqa bainahu wa baina julus at-tasyahhud. Ada yang mengatakan bahwa duduknya tadi yang membedakan antara duduk tasyahud, yaitu duduk seperti duduk antara itu. Jadi kita sudah sujud terus duduk, itu kan biasanya kita duduknya seperti ini Pak ya. Ya, ini duduknya seperti ini gitu ya. Itu mutarabbi itu. Tapi waman karwahu fali anna laisa min julusis shalah. Tetapi ada yang mengatakan itu makruh karena itu tidak di luar duduknya sholat katanya. Tetapi intinya tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam terkait dengan orang yang tidak mampu ini, baik karena sakit ya atau memang tidak ada kemampuan sama sekali untuk berdiri karena disabilitas mungkin, maka penting duduk. Duduknya bagaimanapun monggo, seenaknya saja. Ya. Wa amma sifatu sholah alladzi la yaqdiru 'alal qiyam. Adapun orang atau cara orang sholat yang memang tidak punya kemampuan untuk berdiri, bagaimana? Wala 'alal julusi, dan tidak juga mampu untuk duduk. Fa inna qauman qalu yusolli muttaji'an, berbaring tadi. Sholatnya dengan berbaring, ya, menghadap kiblat tentunya, ya, muttaji'an. Wa qaumun qalu, tapi ini wa yusolli kaifama tayassara lahu. Kalau nggak mampu berdiri, duduk juga nggak mampu, ya sudah, mampunya seperti apa? Yang mudah, ya, yang mudah, yaitu menghadap kiblat tadi, duduk monggo. Wah, bisanya duduk begini enak nih, yang masih, tapi nggak mampu, ya sudah, nyender masih bisa nyender, ya, monggo. Jadi dijagain bantal, tapi menghadap kib. Di sini dikatakan yusolli kaifama tayassara lahu, yaitu sholat sebagaimana dia mudah,
untuk melaksanakan sholat itu. Ya wis, berdiri nggak mampu, duduk juga nggak mampu, ya kalau sudah itu tidak mampu, monggo silahkan. Ini menunjukkan bahwa sholat itu nggak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun, hanya sholat nih, ya. Tinggal pelaksanaannya yang dipermudah, pelaksanaannya yang dipermudah. Ini kan kita sering saksikan, aduh udah sakit, aduh ntar aja deh kalau udah sembuh sholat. Akhirnya nggak sembuh-sembuh sampai mati nggak sholat. Nah ini yang repot nih. Ini yang punya orang tua, punya nenek, udah. Nggak mesti harus kita bayangkan, ya harus wudhu, siram air seperti orang enggak. Cukup dengan tayamum. Masih bisa tayamum sendiri, tayamum. Nggak bisa kita tayamumin, ya kita bantu tayamumin. Qalu yusalli mustaqbilan rijlahu ilal Ka'bah. Ada yang berpendapat sholat dengan menghadapkan kakinya menghadap Ka'bah, jadi selonjor sholatnya. Nah ibu ini kan kadang kakinya udah nggak bisa ditekuk, sakit, nggak tahu nih ada apa, udah pada keropos, kurang oli, karena udah banyak kita pakai ini. Bapak-bapak juga kan tekuk nggak bisa. Ya caranya gimana sholatnya? Selonjor, ya selonjor aja menghadap kiblat, menghadapkan kiblat itu. Yusolli mustaqbilan rijlahu ilal Ka'bah. Sholat dengan menghadapkan kakinya menghadap kiblat. Wa qaumun qalu illam yastati shalla ala jambih. Begitu udah nggak mampu juga, maka sholatnya tadi dengan jambihi itu ya dengan apa, berbaring tadi. Fa illam yastati ala jambihi shalla mustalqiyan. Kalau udah nggak mampu juga dengan berbaring, ya sudah gimana mampunya, dengan senderan warijlahu ilal kiblah, ya kakinya menghadap kiblah ala qadri taqatah. Jadi pokoknya nggak apa gimana lah enaknya lah tadi. Kalau udah diomongin enaknya, nggak mampu berdiri, nggak mampu duduk, semampunya, yang senyamannya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa tujuannya? Kita fokus, ya kita fokus ke sholat, bukan fokus ke badan kita yang pada sakit tadi. Ya kalau dipaksain begini kan gitu. Nah ini kan penting ilmu ini saya sampaikan, ya kan? Karena di antara kita ini masya Allah, ya sekarang ini nggak harus nunggu tua, muda-muda juga. Saya ini menyaksikan betul dengan mata kepala saya Pak Haji, ngeri. Ke HD, tahu nggak ada yang cuci darah itu Pak? Itu ada yang muda-muda banyak tuh. Ya, masya Allah. Sekali cuci darah 5 jam itu. Ya, jadi kayak ginjal kita ini kalau udah nggak berfungsi, makanya bersyukur saya tadi. Saya tanyakan sehat semuanya, alhamdulillah. Kita syukuri sehat ini, masya Allah. Ya untungnya sekarang ini udah ada BPJS Bu, masih kita bantu rame-rame ya BPJS ini. Kalau enggak ini sekali cuci darah berapa? Ya, makanya syukur banget kita sehat nih. Ya, jadi nggak nunggu tua lagi, nggak nunggu ini. Saya nggak tahu, wallahu alam ya, mungkin makanan-makanan yang macam-macam itu. Ya, ini luar biasa. Nah kayak seperti itu gimana ini? Ya sudah, kita tayamum. Tapi yang saya lihat itu mereka walaupun pada cuci darah diselang, ada yang diselang di sini, ada yang di ini. Ya enjoy aja gitu, menikmatin gitu kayaknya ini, ya saya nggak tahu. Ya, jadi optimis saja gitu ya. 5 jam itu sekali ini. Jadi darah kotor kita keluar, masuk ke mesin masuk lagi yang sudah bersih gitu. Itu 5 jam untuk mencuci itu tuh. Ya. Minum dibatasi, nanti ditimbang dulu, ya ditimbang
Kalau nanti setelah itu juga kalau ditimbang 50 kilo, ternyata dari 50 kilo itu ada air, ada macam-macam kotoran itu, nanti setelah ditimbang lagi. Kalau tinggal 40 berarti 10 kilo itu yang kotor dibuang tuh. Termasuk air tadi. Nggak boleh. Lah kalau cerita itu udah saya nggak kebayang lah. Kita harus banyak bersyukur yang sehat ini. Baik. Wa huwal ladzi tarahu Ibnul Mundir. Pokoknya intinya kalau kita sudah tidak punya kemampuan berdiri dan duduk, kita masih mampu untuk berbaring, monggo dengan berbaring. Kalau nggak mampu berbaring, intinya tadi dikatakan sholat dengan keadaan ya yusolli kaifama tayassara lahu. Sholat yang mudah bagi kita, yang kita laksanakan. Ya mudah, ya, yang mudah, yang enak untuk melaksanakan itu. Dengan mungkin kalau bapak-bapak nyaman dengan bersila seperti ini, monggo. Ya, dengan ini masih ini. Tetapi dengan catatan, bagi yang mampu berdiri hanya alasan malas, kemudian duduk tidak sah sholatnya. Karena berdiri itu adalah wajib hukumnya, karena dia termasuk kewajiban di dalam sholat fardu itu jika dia mampu. Ya, dia mampu. Jadi di sini tidak disebutkan lagi malas berdiri, nggak bisa. Ya, nggak malas-malasan itu. Jadi segitu aja Pak terkait dengan sholat bagi orang yang sakit. Jadi intinya saya ingin sampaikan bahwa kewajiban sholat ini tetap harus dilaksanakan meskipun sakit, dalam keadaan sakit apapun, ya, yang memang tidak mampu untuk tadi, sampai orang dalam keadaan tinggal bisanya hanya isyarat saja, kita wajib untuk menuntun sholat itu, ya, menuntun sholat itu. Jadi itu saja. Jadi mengingatkan kepada kita semua bahwa kewajiban sholat ini tidak ada alasan uzur dalam pengertian dispensasi untuk tidak melaksanakan sholat. Ini sholat. Kalau yang lain kan ada dispensasi kan, puasa, sakit, boleh berbuka, ya. Kemudian safar kita boleh meringkas atau menggabungkan. Caranya saja, ya, yang dibolehkan itu. Tapi terkait meninggalkan itu hanya alasan sakit tidak bisa. Jadi tidak ada dispensasi keadaan yang sakit, bagaimanapun sakitnya, untuk meninggalkan sholat. Itu istimewanya sholat itu sendiri, ya. Itu masya Allah itu. Jadi ini sebenarnya satu keadaan di mana Allah itu ya ingin dalam keadaan situasi apa Allah siap untuk ditemuin, ya kan? Nah ini kan kita harus bersyukur nih, masya Allah. Presiden atau ini, kalau orang ini kan ya nggak terlalu diwajibkan harus bertemu, tapi Allah selalu siap untuk didatengin, ya, untuk kita menghadap dalam situasi apapun. Berikutnya, ini sudah beda tema lagi. Ya. Kita udah banyak yang mampu untuk sholat, tetapi mungkin sujud, untuk sujud atau untuk ruku masih bisa. Itu kesulitan. Apakah masih ada kewajiban berdirinya? Karena kan kalau udah lutut ini yang sakit, akhirnya memutuskan untuk sholat sambil duduk. Iya. Baik duduk seperti sama awal ataupun duduk di kursi. Iya. Dia mampu berdiri. Iya. Karena berjalan sendiri dia mampu, tidak ke sana kemari. Iya. Tapi saat sholat
Ya. Karena nggak bisa itu padahal kalau berdiri dia mampu. Ya. Nah, itu gimana? Ya, begini. Di dalam fikih ala madhabil arba'ah yang semalam saya baca itu terkait dengan kewajiban berdiri yang tadi saya sampaikan bahwa termasuk salah satu kewajiban bagi orang yang mampu. Tapi ada yang berdiri itu nggak kuat lama, ya, nggak kuat lama. Maka paling tidak kita putuskan tadi kalau kita mau duduk, kalau kita masih bisa berdiri sejenak, minimal ada alternatif berdirinya ketika takbiratul ihram pertama kali berdiri. Masih tahan sampai bacaan Fatihah. Ya, sampai bacaan Fatihah kita masuk berdiri karena takbir Fatihah ini kan termasuk rukun daripada sholat itu sendiri. Itu pun kalau mampu. Tapi setelah itu bacaan surat kan sunnah. Sunnah sholat. Ada pendapat yang mengatakan kalau dia masih mampu berdiri meskipun tidak kuat lama, maka berdirilah tadi minimal ketika takbir dan sampai bacaan Fatihah, karena itu adalah salah satu fardu sholat. Kalau kita bisa mampu seperti itu, benar-benar mampu segitu, kita di dalam kitab fikih ala madhabil arba'ah itu dikatakan bahwa dia mendapatkan pahala fardu dalam sholat itu. Sedangkan ketika dia sunnah, dia duduk, ya meskipun itu sunnah, dia tetap mendapatkan itu. Jadi intinya di dalam al-fiqh ala madhabil arba'ah itu juga intinya pendapat terkait orang yang memang tidak punya kemampuan untuk berdiri itu tetap dipersilahkan bagaimana sesuai dengan kemampuannya. Karena kalau ini kan yang bisa merasakan kan pribadinya sendiri, Pak Haji ya. Jadi intinya tentu sujud dan rukuknya ketika sholat duduk tadi, dan duduknya juga di kursi, tidak seperti kemudian sholat seperti orang yang normal. Tetap kewajiban rukuk itu wajib rukuk, wajib sujud, cuman rukuk dan sujudnya tidak seperti orang yang normal. Nah, artinya apa? Rukuk yang normal kan memang antara kepala ini dengan punggung ini kan harus rata, Pak Haji. Tapi kalau pinggang yang sakit tadi kan nggak mungkin, pasti kan begini, hanya begini saja. Hanya dibedakan antara rukuk dan sujud. Tadi kalau rukuk agak sedikit condong saja karena memang sakit, sujudnya agak condong sedikit ke bawah. Itu aja yang ini. Itu aja Pak Haji. Jadi intinya kalau kita tidak punya kemampuan dalam kondisi bagaimanapun, kita sholat bagaimana nyamannya kita sholat itu, semampunya kita. Itu ya. Itu. Jadi nggak harus seperti kita paksakan. Jadi nggak mungkin itu. Tapi intinya bahwa sholat itu harus tetap dilakukan dalam keadaan apapun. Keadaan apapun. Silakan. Kalau maunya seseorang itu stroke gitu. Ya. Semuanya bisa katanya publik, tapi mungkin dia tahu atau enggak itu gimana? Apakah dia kan tentu nggak bisa sholat. Iya. Apakah ada pengganti atas ketidaksolatannya itu? Tidak bisa ada pengganti. Nggak kayak puasa itu kayak ada Fidyah. Enggak ada. Untuk sholat tidak ada fidyah. Untuk sholat tidak ada fidyah. Ini cuma salah kaprah. Ini adat. Kemudian ini sholat yang nggak pernah dilaksanakan. Ini enggak. Hanya taubatan nasuha yang ada. Nggak ada, Pak. Sejauh yang saya fahami, ya berdasarkan ilmu saya yang sedikit, yang terbatas ini, meskipun terjadi di satu masyarakat bahwa ada fidyah, itu sebenarnya bukan fidyah karena meninggalkan sholat, tapi fidyah karena puasa. Karena puasa, ya. Karena puasa itu kan dihitung kapan tidak mampunya itu bagi orang yang memang uzur ya.
tidak mampu orang tua yang memang tidak punya kewajiban itu, ya. Tetapi orang tua ini ada loh yang dia dapat rukhsah, keringanan, tapi dia tetap ngotot mau puasa, ya monggo, nggak apa-apa, semampunya gitu. Tapi saya tegaskan dalam kesempatan ini bahwa dengan penjelasan apa yang saya jelaskan ini terkait dengan orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk sholat ini, tetap dia harus laksanakan dengan keadaan kemampuan yang dia miliki. Sehingga dengan itu maka tidak ada itu namanya fidyah untuk sholat yang ditinggalkan sekian tahun, sekian ini nggak ada, Pak. Yang ada puasa, Pak. Ya. Jadi jelas ini logika hukumnya jelas, Pak, ya. Jadi bahwa dengan nggak mampu berdiri duduk, nggak mampu duduk berbaring, nggak mampu berbaring telentang, nggak mampu telentang isyarat, kan nggak ada ini. Rukhsahnya, keringanannya bukan fidyah, tapi rukhsahnya pelaksanaannya, ya Pak ya. Jadi pelaksanaannya yang diserahkan kepada masing-masing orang yang tidak mampu itu. Jadi itu Pak intinya. Jadi nggak ada fidyah atau pengganti berupa tadi, hanya kalau sholat adalah taubatan nasuha, bertobat kepada Allah. Itu masih ada? Ini clear ya Pak ya. Jadi ibu-ibu tidak ada, terutama ini yang punya nenek, yang punya kakek yang masih hidup, atau ibu-ibu yang ini selalu diingatkan, dibisikkan sholat. Ya, wudhunya tidak mesti harus disiram air seperti kita ini, enggak, dengan cukup dibantu kalau nggak mampu. Ya udah nggak mampu, tetap isyarat saja, wudhunya mesti sebagian dari syarat untuk sholat itu sendiri. Persoalan pelaksanaan tayamumnya ya kita bantu tayamumnya. Ya tayamum itu kan mudah kan? Ya tangan kita usapkan dengan nempelkan debu itu. Tidak harus kita cari pasir atau apa, enggak. Ya di tempat kita ini debu luar biasa ini. Ya Anda ibu-ibu bapak-bapak dibayangkan di pesawat aja ada debu itu. Ya namanya dia dari bawah itu. Debu itu ya kotoran, bukan kotoran ya apanya, ya debu yang suci itu yang harus kita laksanakan itu. Ini artinya inna ma'al usri yusra, setiap kesulitan ada kemudahan, ya semampunya itu. Jadi itu intinya. Baik, kita lanjutkan terkait dengan persoalan sholat yang tidak bisa dilaksanakan, sholat yang tidak dalam keadaan adaan. Ya, kita berada tepat waktu. Kadang kita sholat ini kan lewat, ya waktunya di luar. Nah ini maksudnya ini kita akan bicara wahadihil jumlah tashtamilu min af'alis sholah ala lati laisat adaan. Kita akan bicara pelaksanaan sholat yang di luar adaan, di luar ketepatan waktu. Wahadihi ya imma i'adah wa imma qadha, yaitu sholat dalam keadaan i'adah, pengganti i'adah mengulang, ya wa imma qadha atau mengganti. Ya ada sholat yang karena memang dianggap tidak sempurna sehingga harus diulang. Ada juga memang di luar waktu, yaitu dengan yang namanya qadha. Wa imma jabbara lam mazad, atau terpaksa, ya bukan tambahan. Au naqasa bisujud, atau kurang dengan sujud, kurang sujudnya. Fa fi hadhil jumlah idzan salah satu abwab. Di sini ada 3 bab yang akan kita bicarakan, yaitu al-babul awal fil i'adah. Kita akan bicara tentang mengulang sholat maksudnya. Al-babus tsani fil qadha, al-babus salis fil jabarani alladhi yakunu bisujud. Yaitu karena ada hal-hal sesuatu sehingga mesti harus
ditambah dengan sujud. Baik. Al-babul awwalu fil i'adah. Bab yang pertama ini tentang mengulang. Wa hadzal bab al-kalamu fihi fil asbab allati taqtadil i'adah. Pembicaraan dalam bab ini adalah sebab-sebab yang menjadikan mesti harus diulang salatnya. Wa hiya mufsidatis shalah. Salat harus diulang karena salatnya rusak. Rusak salatnya itu. Wattafaqu ala anna man shalla bi ghairi thaharah. Sepakat para ulama bahwa salat yang tanpa wudu, ya tanpa wudu, annahu yajibu alaihil i'adah. Wajib mengulang. Ya, mungkin dia habis wudu dari rumah, ya, tapi kemudian batal. Nah, ini batalnya wudu ini kan harus tahu nih, ya. Ini di sini harus diulang. Amdan kana au nisyanan, baik karena dia sengaja, lagi malis, lagi dingin mungkin, sehingga nggak wudu, nggak tayamum. Makanya di sini bighairi thaharah. Bighairi thaharah ini kan dia dalam keadaan tidak suci. Salat tapi dalam keadaan dia tidak suci. Baik dalam pengertian dia tidak melaksanakan wudu atau tidak tayamum. Maka yajibu alaihil i'adah. Wajib untuk diulang salatnya itu. Karena rusak. Tidak sah bahasanya dalam fikih itu. Baik itu sengaja atau lupa. Wa kadzalika man shalla li ghairil qiblah amdan. Termasuk yang demikian adalah salat yang tidak menghadap kiblah. Baik secara sengaja kana dzalika au nisyanan. Enggak mau tahu, bodo amat, enggak mau nanya. Kita lagi pergi kemana, enggak nanya. Ini kiblatnya kemana? Masa bodoh, kan Allah ada di mana saja kan gitu ya, karena itu ngambil enaknya aja. Padahal ada orang yang bisa ditanya atau lihat mana matahari misal kalau masuk ida, ya. Jadi ternyata dia tidak madhep kiblah, atau mungkin juga kita main ini aja, main kira-kira. Kita ini kan kadang main kira-kira ya. Pada satu tempat itu kita ke tempat yang lain boleh jadi, wah kalau rumah saya di sini kiblatnya kayaknya di sana deh. Main kira-kira. Tapi begitu kita selesai sholat ada yang negur, Bu menghadapnya salah. Ah udah terlanjur, nggak bisa begitu. Harus diulang. Jadi nggak bisa kata terlanjur. Di sini dikatakan baik dia sengaja amdan kana dzalika au nisyanan. Baik karena sengaja atau lupa itu tetap harus diulang. Jadi orang yang tidak berwudu atau tidak suci, ya dia wajib diulang. Wabil jumlati fakullu man akhla bi syartin min syuruti sihhatis shalah wajabat alaihil i'adah. Pokoknya setiap orang yang sholat tetapi syaratnya kurang, yaitu syurutu sihhatis shalah, syarat-syarat yang menjadikan sholat itu sah, wajabat alaihil i'adah. Ya, wajib diulang. Ya, monggo. Kalau terkait dengan suara imam, kalau misalnya itu jelas suara imam, terus saya tidak sholat di masjid, tapi di luar masjid dengan mengikuti suara. Nah ini ada beberapa maksud, katanya jaraknya 130 meter kalau asal kelihatan imam. Nah ini kalau nggak kelihatan imam, tapi suara jelas. Ya. Kita ngikutin hanya suara aja. Ya. Sah saja, nggak ada masalah Pak. Selama masih bisa didengar itu masih nggak ada masalah. Iya. Yo, Bapak bisa bayangkan kalau yang punya ke Mekah, udah punya ke ini, kalau kita mungkin mau sholat duhur, datangnya kurang 5-10 menit, kita kira-kira dapat nggak di ini? Kita paling dapat di parkiran atau di mana gitu ya. Atau bahkan mungkin sono sudah komat, ya kita sholat di jalan itu.
Ya nggak ada masalah Pak, tidak mesti harus melihat imam, cukup dengan suara saja. Ya, ya, silakan Pak. Ayo. Tapi itu dengan catatan dan menyakui Pak. Jadi nggak bisa putus, tampaknya sholat di sini saya di rumah sana di atas makanya kan dengar suaranya. Ya. Nah itu kalau putus pemandangannya. Ya. Kita lihat Kondisi juga. Jadi kondisi itu menyebabkan hukum itu menjadi boleh atau tidak boleh. Ketika Bapak di sini dan rumahnya juga mungkin tidak jauh dan di sana itu memang tidak diperbolehkan. Ada satu madhab itu sudah terpisah dengan imam makmum tadi. Ya. Jadi kondisi yang ditanyakan Bapak ini karena memang situasinya tadi. Ya, tapi begini juga, kita juga kan ada orang yang nggak mampu jalan untuk ke masjid, Pak. Nah, rumahnya dekat masjid, tetapi tidak punya mampu ke masjid. Tidak ada orang yang mungkin mendorong mengantarkan ke masjid. Ya nggak perlu kita harus merangkak-rangkak seperti itu, gitu ya. Tetapi misalkan kita ingin tetap bisa bermakmum dengan tadi yang pertanyaan pertama tadi, monggo. Keadaan memang tidak bisa ke masjid. Tetapi bagi orang yang mampu untuk hadir ke masjid, sholat di rumah dengan mengikuti imam, dianggap tidak sah karena dia terpisah dengan imam. Bagi yang mampu untuk jalan ke masjid tadi, ya. Jadi keadaan situasi menjadikan sholat kita ini menjadi sempurna dan tidak sempurna, bahkan tidak sah. Nah itu Pak, ya, alasannya dalam fikih itu seperti itu. Nah, fikih ini pemahaman. Wah, makanya di situ Nabi itu sampai menyamakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Fikih itu kan pemahaman, paham agamanya. Paham agama, termasuk cara sholat seperti ini dia paham sehingga melaksanakannya tidak asal-asalan. Silakan Pak Haji, ada pertanyaan lagi? Iya, 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 iya. Ada uzur tadi, ada uzur. Iya, iya, nggak bisa. Kalau seperti itu nggak bisa. Kalau ditanyakan Pak Haji, memang dalam kita datang jamaahnya memang sudah penuh sehingga kita dapat di tempat yang jauh yang nggak mungkin kita. Tetapi ada suara imam kedengeran bacaannya, takbirnya masih boleh. Tapi kalau kosong kita punya kemampuan, aku sholat di rumah aja lah ngikutin, nggak bisa. Itu dianggap mufarokoh, terpisah dengan imam. Bahkan ada yang keras lagi, ya mohon maaf gitu. Tiang-tiang ini ada yang nggak mau dikasih saf itu, menganggap putus dengan ini, ada yang begitu. Nah itu menurut saya agak terlalu ini. Jadi saya pernah sholat di, ya mohon maaf yang celananya kurang itu, yang cingkrang-cingkrang itu biasanya sholat kalau ada tiang ini, tiangnya dikosongin Pak, yang pas di itu. Jadi dia mungkin lebih mundur yang bisa nyambung. Ada yang sampai segitu Pak, yang lebih ketat itu. Ya, tapi kita nggak gitu-gitu amat ya, kita nggak gitu amat. Jadi itu ya, paham ya Pak? Siap, kita lanjutkan. Wa innama yakhtalifuna min ajli ikhtilafum fi syurutil musakhkhah. Adapun yang dijadikan masalah adalah terkait dengan perbedaan syarat-syarat yang mengesahkan sholat itu. Ya, sah-sahnya sholat itu apa saja sih? Itu yang jadi masalah. Wa huna masailun tata'allaqu bihadzal bab kharijatun. Dalam hal ini masalah-masalah yang terkait dengan bab ini keluar amma dzakara min furudis shalah ikhtalafu fiha, terkait dengan penyebutan dari fardu-fardu salat mereka juga berbeda. Faminha annahum ittafaqu ala annal hadas yaqta'u shalah. Sebagian dari antara mereka sepakat bahwa hadas itu memutus shalah. Allahu akbar. Tahu-tahu mules batal sholatnya. Bagi yang tahu ya, bagi yang tahu keluarnya cuman angin sebentar buka kentut
Kentut ini kan macam-macam Pak, ada yang bersuara gitu kan. Ada yang gini Pak, gelebek-gelebek gitu. Oh iya. Tapi nggak keluar. Ya. Jadi bagaimana caranya untuk mengetahui itu diserahkan kepada kita Pak. Ada yang mengatakan ada bau nggak? Itu bau kentut yang nggak bunyi, yang pos itu lebih bau daripada yang bunyi Pak. Apalagi habis makan jengkol atau pete, ya itu baunya lumayan itu. Tapi intinya hadas itu memutus sholat, itu sepakat. Ini saya sebutkan ya, ini salah satu hadas. Ya hadas kan macam-macam. Waqtalafu hal yaqtadil i'adah min awwaliha idza kana qad dhaba minha raq'ah aw raq'atani qabla tarrul hadas. Artinya apa? Yang jadi masalah apa? Yang perbedaan itu apakah ketika hadas tadi itu harus mengganti mulai dari awal idza kana qad dhaba minha raq'atun aw raq'atani. Sementara dia sholat 4 rakaat udah 3 rakaat. Nah ini kan penting nih, harus tahu ya. Mesti harus diulang dari awal atau cukup nambah 1. Karena kan tadi batalnya yang sah 3 tadi kan udah sah Pak. Betul. Kalau dilanjutnya yang tidak sah itu yang 4. Nah ini jadi ikhtilaf Pak. Ikhtilaf. Ini kan harus tahu nih, ngaji begini nih harus tahu nih. Nah kalau sudah tahu, jadi yang jadi masalah adalah yaqtadil i'adah min awwaliha, mulai dari awal, yang kalau kita kan udah biasa kita lakukan dari awal ya. Ya, kita dari awal gitu. Idza kana qad dhahaba minha raq'atun aw raq'atani qabla tarrul hadas. Sebelum terjadinya hadas itu kita udah 3 rakaat. Am yabni ala ma qad madha minas shalah, atau kita menetapkan kita udah 3 kan, yang hadas kan 3 tadi udah sah, belum hadas kan? Yang tidak sah kan yang 1 kan? Tinggal 1 kan itu. Apakah cukup nanti ngambil wudhu terus Allahu Akbar tambah serakaat lagi atau dari awal? Ini yang jadi persoalan di antara para madhab. Fadhahabal jumhur ila annahu la yabni la fi hadasin wala fi ghairi. Nah ini yang kita ikutin. Menurut jumhur ulama nggak ada yang dianggap sah, yang dianggap sudah terbangun baik sebelum maupun setelah. Artinya 3 rakaat juga tidak sah, 1 rakaatnya juga tidak sah. Itu jumhur ulama. Nah kalau begitu apa katanya? Ya dari awal gitu. Inilah pendapat wahwa Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ketika kita batalnya itu sudah 2 rakaat maupun 3 rakaat, bahkan udah 4 rakaat kita udah ngempet itu tahiyat akhir brobos juga ya harus diulang ya kan gitu. Ini kan harus tahu nih, makanya kalau bapak ini mulus-mulus jangan diempet, tahu diempet nih ya harus cepet dilonggarkan betul. Mengganggu itu Pak, kebelet pipis, kebelet gitu ya, itu jangan dibuat sholat itu. Makanya diselesaikan dulu masalahnya. Masalahnya diselesaikan baru. Nah, sholat ini menghadap Allah, jangan sampai ada yang mengganggu, ya kan? Tapi saya tidak menganjurkan kalau lagi begitu nggak usah sholat ya. Tadi saya di awal sudah saya sampaikan bahwa tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, itu intinya. Tetapi Nabi juga menyarankan kalau kita punya masalah dalam pengertian ini ya harus diselesaikan dulu, terutama qadil hajah ini. Ya, jangan diempet kencing, jangan diempet ya. Ya kecuali mulus-mulus tadi. Nah, mulus-mulus sudah kayaknya ya itu perlu diobatin itu. Wadhabal kufiyuna ila anahu yabni fil ahdas kullaha. Tetapi ada pendapat dari Kufah, Imam Syafi'i ya, menganggap bahwa tadi yang 3 yang tidak batal tadi dianggap sah, tinggal wudhu nambahin 1. Ya. Kalau yang batal hadas itu imamnya Ustaz. Ya. Apakah jamaah juga ikut batal? Tidak.
Tidak. Jadi imamnya yang batal, di belakang imam yang harus menggantikan. Makanya yang di belakang imam ini harus siap. Ya makanya sebaiknya yang di belakang imam ini orang-orang yang memang ya siap untuk menggantikan tadi. Ya. Imam batal harus ada pengganti segera. Kalau Ya. kalau terjadi imamnya malu kalau dia kentut gitu Pak, diteruskan lagi sholat gitu. Apanya? Dengan makmumnya. Kenapa? Dia malu batal sholatnya, tapi malu dengan jamaah dia teruskan saja sholat sampai dengan salam. Nah, imamnya batal gitu, tapi makmumnya kan lanjut, nggak ada masalah. Dia yang nanggung. oh dia yang Iya. hati Pak Yusuf. Makanya ingin saya sampaikan juga dalam kesempatan ini, meskipun makmum dan imam ini ada terkaitan, tetapi niat makmum dan imam berbeda. Imam tidak wajib niat sebagai imam, sedangkan makmum wajib niat sebagai makmum. Kenapa? Boleh jadi, ini sering saya sampaikan bahwa boleh jadi kita bermakmum dengan orang yang sholat sunnah mungkin, sholat ini. Jadi makanya sering saya sampaikan bahwa jamaah sekalian, kalau kita masuk masjid dan di situ masih ada orang sholat, jadikan dia sebagai imam. Nggak perlu harus ditepuk gitu. Sering kita tepuk gitu Pak, kita apa singgol. Saya takut kalau dia lagi sendiri nggak ada orang nanti malah kaget. Kita ini kan masih ada kondisi kita tepuk, kita ini apa itu, nggak ada ajaran. Iya. Enggak. Ada yang ditepuk malah nolak. Ya. Ini ya, dua-duanya nggak ada ilmunya. Atau nggak ngaji. Jadi kita nggak usah nepuk, Pak. Kan saya udah pernah sampaikan di sini juga bagaimana cara bermakmum atau berjamaah. Kalau satu sebelah kanan, ada satu lagi sebelah kiri, kan gitu. Kalau ada Nabi terkait dengan kanan kiri ini ada dua pendapat hadisnya. Nabi membiarkan, tapi satu ketika didorong ke belakang, kan gitu. Itu hadisnya seperti itu. Artinya cara-cara bermakmum dan berjamaah itu sudah diatur dan Rasulullah sudah sampaikan secara detail itu. Jadi langsung sebelah kanan, Pak. Jadi kita tinggal pilih aja. Tapi dalam posisi kanan dia masih berjamaah, dia kurang, kita jadikan imam. Ya di posisi mana? Karena kanan kirinya masih ada orang, kita boleh di belakangnya menjadikan imam salah satu tadi. Kan masih ada yang kurang tuh, kita pilih. Kalau masih ada posisi sebelah kanan, kita pilih sebelah kanannya. Kalau nggak ada, masing-masing masih berdiri berjajar, kita mengambil salah satu makmum kita jadikan imam. Karena kita berharap apa tujuannya? Tujuannya adalah kita mendapatkan jamaah 25 derajat atau 27 derajat, itu yang kita kejar. Jadi begitu sayangnya karena ilmu yang tadi mohon maaf kurang, sehingga ketika jamaah sudah selesai sementara masih ada yang sholat, kita sholat sendiri. Kan kita cuma satu, bukan tidak sah, tapi pahalanya cuma satu, Pak, karena kita apalagi kemudian ada rombongan karena mengangkat musafir, masih ada sholat rombongan sendiri. Ini kan sering ya di rest area, di apa gitu, karena mentang-mentang ini. Nah ini ya, prihatin ya. Kita tidak boleh kita marah-marah, itu sholatnya tidak sah, nggak boleh begitulah. Ya ini pentingnya ngaji, pentingnya tholabul ilmi. Kalau model seperti itu tetap aja berjamaah dengan imam. Nggak boleh nanti mentang-mentang dia sholatnya tadi diringkas, kosor, sholat sendiri, nggak sah malah. Dia jamaah, kemudian selanjutnya monggo dilanjutkan. Kalau bagaimana caranya ketika musafir berjamaah, ya sesuai ikutin imam. Persoalan nanti sholat berikutnya dikosor, nggak ada masalah. Nggak boleh sholat sendiri, kelompok dengan dia karena mentang-mentang kosor. Dia nggak ada jamaah masih berlanjut, itu malah nggak sah sholatnya. Nah ini kan ilmu juga. Gitu. Waktu juga ini kita sudah suruk ya? Sudah ya? Masih ada pertanyaan Pak? Ya. Ya, silakan monggo. Ini sholat kecepatan tinggi gitu, kayak speed. Ya. Berarti kan bacaan sholatnya hanya rukun-rukunnya. Ya, ya. Sah enggak? Insya Allah.
Tapi cuman gini, asal kecepatannya tadi masih ada sedikit jeda. Karena ada tomak ninah ya. Tomak ninah itu kan tenang sejenak, kira-kira satu bacaan subhanallah. Kan gitu ya. Jadi nggak boleh kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kayak begini ini nggak ada tomak ninah, Pak. Iya, seperti yang terjadi sholat taraweh di mana itu kan itu taraweh kilat itu 20 rakaat atau 23 rakaat cukup dengan hitungan menit. Nah itu wallahu alam itu. Secara fikih saya bisa mengatakan tidak sah karena situ tidak ada tumak ninah. Ya, tetapi secara tauhid, secara ini wallahu alam itu. Tapi patokan sholat itu sendiri kan Nabi mengajarkan. Ajaran Nabi apa tuh? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatnya kalian bagaimana kau melihat sholat. Terkait dengan sholat ini Nabi ajarkan betul itu. Rukuknya, sujudnya diajarkan. Meskipun sholatnya Nabi sendiri ketika sholat di rumah sunnah itu panjang. Nabi tidak pernah menegur sholat yang tadi mungkin dianggap cepat atau sedang. Menurut saya sih cepat nggak apa-apa asal syarat rukun sholat itu masih terpenuhi, termasuk tomak ninah itu ya jenak. Jadi ya berdiri Allah baca Fatihah doang terus kemudian rukuk sejenak ya kira-kira subhanallah langsung ini karena akan ngejar pesawat misalnya nggak ada masalah, insya Allah itu dimaafkan gitu. Asal tidak menghilangkan rukun-rukun tadi. Kalau salah satu tadi kan jelas dijawab bahwa kesimpulan fakullu man akhla bi syartin min syuruti sihhatis shalah wajabat alaihil i'adah. Yang kurang dari beberapa syarat yang ada atau rukun syarat dalam sholat itu sendiri ditinggalkan maka harus diulang. Itu intinya. Intinya itu. Ya. Jadi cepat boleh asal masih bisa tercover rukun-rukun sholat itu. Ya, baik. Waktu juga yang membatasin kita. Ini memang kalau sudah bicara fikih ini, masya Allah. Gitu. Saya senang kalau semakin banyak pertanyaan berarti paham, Pak. Ya, kalau semakin banyak pertanyaan itu paham. Karena orang yang tanya itu cerdas, Pak. Bukan bodoh, bukan kebalikan. Orang yang nggak mau nanya itu nggak tahu masalah. Udah jelas jalan nggak tahu mau kemana, ini kok nggak nanya, masalahnya nggak tahu dia. Iya. Baik, menurut saya kira kita akhiri kajian kita dalam kesempatan ini mudah-mudahan ya insya Allah. Pokoknya banyak tanya, boleh nanya kepada ini. Sekarang ini ada Google, nanya ke Google, Google masih konfirmasi lagi karena Google ini kadang-kadang ngawur jawabannya. Ya, baik, kita akhiri kajian kita dengan bacaan doa kifaratul majlis ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.